Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan tidak henti-hentinya kita ini untuk terus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu adalah akan menambah kenikmatan. Karena itu pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa hirupan udara yang sangat segar dan enak, sehingga menjadikan kita bernafas ini lega. Nah, karena itulah mari perbanyak bersyukur dengan memperbanyak membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa kita sering-sering bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah ini ada manfaat dan fadilah yang sangat besar. Di antaranya adalah kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena itu mari kita ucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mungkin sering mengucapkan atau menyebut orang-orang yang ternama di dunia ini. Mungkin kita sering menyebut nama-nama artis terkemuka, nama-nama kepala negara di seluruh dunia ini. Kita sering menyebut orang-orang yang kita cintai, tetapi kita lupa ada sosok manusia yang menjadi sahabat Nabi, yang ternyata beliau adalah orang yang sangat hebat, orang yang perlu untuk diviralkan perilakunya, percontohan dalam hidupnya. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang tidak sering disebut orang. Dan bahkan mungkin kaum muslimin muslimat ini banyak yang belum tahu terhadap sosok ini. Karena itulah kesempatan kali ini saya ingin mengkaji terhadap Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dia adalah seorang sahabat Nabi. Suatu hari dia itu menghadap kepada Rasulullah, karena Ummi Maktum ini adalah orang yang ahli ibadah. Nah, kenapa menghadap kepada Nabi? Menghadap kepada Nabi ingin mendapatkan rukhsah, keringanan untuk bisa melaksanakan sholat di rumah dan tidak di masjid. Ini oleh Ummi Maktum disampaikan kepada Rasulullah. Alasannya apa? Karena Ummi Maktum buta, tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun dari rumah ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, rumahnya sangat jauh untuk menuju ke masjid. Sudah buta, rumahnya jauh. Kemudian yang ketiga, di jalanan antara rumah sampai ke masjid itu banyak yang lubang, sehingga orang yang sedang tidak bisa melihat kalau berjalan di tempat-tempat yang lubang ini tentu membahayakan. Yang keempat, alasannya karena di jalanan antara rumah dengan masjid itu adalah banyak sekali binatang-binatang yang sangat membahayakan, binatang buas. Ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya minta keringanan itu, wahai Rasul. Kalau bisa saya ini sholat di rumah saja, tidak usah ke masjid karena alasan seperti itu. Coba kita bayangkan, Ummi Maktum yang buta dengan alasan itu, andai kata kita menjadi takmir masjid, kira-kira kita akan langsung mengiyakan. Oh ya, enggak apa-apa, memang kahanan dan keadaannya seperti itu. Tetapi apa kata Nabi? Pada saat Rasulullah mendengar itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummi Maktum ini, apakah engkau mendengar kalimat azan dikumandangkan?
Umi Maktum menjawab, aku memang mendengar ya Rasul. Dengan kalimat azan itu mendengar, tetapi kondisi kami seperti itu. Kalau engkau masih mendengar kalimat azan itu, maka sholatlah berjamaah dengan kami di masjid. Begitulah pentingnya jamaah di masjid itu. Walaupun Umi Maktum dengan alasan seperti itu, Rasulullah memberikan jawaban seperti itu. Kita ini orang yang diberikan kesempurnaan, sehat, kemudian alat ada, masjid kadang-kadang juga tidak terlalu jauh. Seperti itu kita masih kurang antusias. Maka Umi Maktum adalah memang orang yang hebat dalam ibadah, khususnya juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita coba lihat lagi. Umi Maktum ini juga menjadi muazzin bergantian dengan sahabat Bilal. Walaupun dia buta, tetapi Umi Maktum ini kalau subuh datang jauh sebelum waktu subuh masuk, Umi Maktum sudah datang situ dan dia sebagai muazzin. Sementara kita yang bisa melihat sempurna seperti ini, datang ke masjid ini kadang-kadang kita banyak alasan. Itu yang kedua, ini kehebatannya. Yang ketiga, bahwa Umi Maktum ini semasa hidupnya juga menjadi wakil Rasulullah untuk mengendalikan pemerintahan, untuk mengatur dan mengawasi umat pada kala itu di saat oleh Rasulullah ditinggal berperang dengan para sahabat yang lain. Dan begitu orang-orang yang berperang ini kemudian diberikan keutamaan dan fadilahnya oleh Rasulullah tentang keutamaan orang yang berperang, andai kata mati syahid, pahalanya luar biasa. Ternyata Umi Maktum yang buta ini, dia kepingin juga mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia buta. Lalu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, walaupun saya ini buta, tapi saya juga kepingin mendapatkan fadilah dan keutamaan pahalanya orang yang berperang di jalan Allah, walaupun kami harus mati, karena kematian itu adalah mati syahid. Kami mengajukan permohonan ya Rasul, ikutkan kami berperang walaupun tidak memanggul senjata. Kami berperang hanya sekedar membawa bendera, dan tolong aku ditempatkan di tengah-tengah antara musuh dengan kami. Di tengah-tengahnya itu saya akan mengibarkan bendera ini sampai bendera itu tetap terus berkibar di antara musuh dan kita. Saat itulah kemudian Rasulullah mengizinkan. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini memiliki semangat yang sangat luar biasa di dalam berperang, meskipun tidak memanggul senjata. Kalaupun toh dilukai oleh musuh sangat gampang, tetapi Abdullah bin Umi Maktum ini kepingin dia mengambil bagian dari sisa-sisa usianya, dari tenaga yang dia miliki, dari keterbatasannya dengan berperang itu. Maka Umi Maktum kemudian mengambil langkah untuk ikut berperang dan memegang bendera panji-panji Rasulullah, yang akhirnya pun juga Umi Maktum mati di medan perang dengan syahid. Nah, inilah kehebatan Umi Maktum. Karena itu manakala Umi Maktum ini pada suatu ketika dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surat Abasa. Kenapa dibela oleh Allah? Kita coba lihat dalam Al-Quran surat Abasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla, kata Allah. Dia bermuka masam, artinya Rasulullah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Kenapa sampai Rasulullah bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Umi Maktum datang kepada Rasulullah. Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Loh, kenapa? Karena Nabi sedang menghadapi tokoh-tokoh kafir, yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya.
Nabi sedang beraudiens dengan mereka, memberikan dakwah kepada mereka. Tentu pikiran seorang nabi tentu baik. Manakala orang-orang ini nanti masuk Islam, maka akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap para pengikutnya. Nah, pada saat itulah Ummi Maktum datang, dan kemudian Nabi bermuka masam, kemudian Nabi berpaling. Maka di ayat selanjutnya, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Jadi teguran dari Allah membela si Ummi Maktum tadi itu, karena mendapatkan sikap seperti itu. Allah langsung yang membela. Au yazakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat baginya. Jadi datangnya Ummi Maktum ini adalah sangat membawa misi yang sangat mulia. Siapa tahu kalau Ummi Maktum ini memang memerlukan sekali nasihat dari Rasulullah, dan itu sangat bermanfaat. Siapa tahu datangnya Ummi Maktum ini adalah untuk membersihkan dirinya supaya mendapatkan tausiah, nasihat dari Rasulullah. Nah, saat itu dibela oleh Allah. Nabi kemudian diingatkan. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya belum tentu seperti itu, karena dia belum tentu akan menjadi manusia yang masuk Islam. Belum tentu. Sementara Ummi Maktum itu adalah jelas-jelas dia sudah masuk Islam sejak awal-awal dulu. As-sabiqunal awwalun. Sudah sejak dulu. Dan Ummi Maktum sudah mendapatkan bagaimana rasanya diintimidasi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Kemudian diancam, disiksa seperti sahabat-sahabat yang lain. Itu dirasakan oleh Ummi Maktum. Artinya Ummi Maktum ini sudah jelas sebagai seorang mukmin muslim, sebagai pengikut setia Rasulullah. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, maka Ummi Maktum ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membela? Kalau kita lihat runtutannya tadi itu, subhanallah, ternyata Ummi Maktum ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang tidak kalah kualitas keimanannya, kualitas ibadahnya, kualitas semangatnya, dan kualitas-kualitas yang lain, sampai Allah membelanya seperti itu. Sahabat-sahabat yang lain juga hebat, tetapi Ummi Maktum dengan keterbatasannya, dengan matanya yang tidak bisa melihat sejak lahir, memiliki semangat yang seperti itu. Nah, ini andaikan ada pada diri kita, apakah kita juga akan memiliki semangat seperti Ummi Maktum? Kira-kira belum tentu. Kita sering-seringnya di saat kita diberikan oleh Allah yang namanya sakit, sedikit saja sakit, kita kepingin untuk bisa tidak melaksanakan tugas untuk pergi ke masjid karena sakit, tidak ke masjid karena hujan, tidak ke masjid karena sibuk, tidak jamaah karena ini, karena itu, macam-macam. Tapi Ummi Maktum tidak demikian. Dan saat itu memang Ummi Maktum mencoba untuk supaya mendapatkan dispensasi. Tetapi Rasulullah mengatakan demikian, tetap berjamaahlah kamu dengan aku. Ummi Maktum begitu antusias, tetap melaksanakan jamaah. Tetap ibadahnya kencengnya luar biasa, walaupun memiliki keterbatasan. Sekarang pertanyaannya bagi kita, di saat kita diberikan kekuatan dan kesempurnaan oleh Allah, mata bisa melihat, mulut bisa bicara, kaki bisa berjalan, tangan bisa kemana-mana, kita bisa menulis, bisa melambai, bisa apapun yang kita inginkan. Allah menginginkan agar kita menjadi hamba yang suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, sehingga kita dengan kekuatan dan kesempurnaan ini seharusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang meniru seperti sahabat Nabi Ummi Maktum. Apalagi dengan kesempurnaan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan sejarah kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin, muslimat yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila itu terdapat kesalahan, kesalahan itu murni dari saya pribadi karena keterbatasan saya,
dan apabila itu memang benar, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.